Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat menjalankan aktivitas di tengah bulan ya. Pagi hari ini aku menyapa teman-teman semuanya dengan kegiatan pagi aku. Jadi rencananya hari ini aku mau bikin sarapan pagi, mau bikin lontong tahu gitu ya, pakai bumbu kacang. Jadi di sini aku lontongnya pakai ketupat plastik aja kayak gini yang dibungkus plastik karena aku nggak punya daun dan lain-lain. Tapi ini aku jarang bikinnya ya kalau ketupat pakai plastik kayak gini. Kalau ada daun juga biasanya aku pakai daun gitu untuk bungkus lontongnya. Nah, sembari aku menyiapkan sarapan pagi, aku juga mau sharing-sharing nanti mengenai hidup minimalis. Dan temanya yang kali ini akan aku bahas adalah 5 hal yang bisa membuat hidup kita jauh lebih simpel dan tenang. Kebanyakan orang di zaman ini rata-rata menginginkan hidupnya itu jauh lebih tenang, terus juga lebih simpel ya, karena banyaknya problem yang ada. Terus juga banyaknya kondisi-kondisi keuangan saat sekarang yang menimbulkan orang-orang tuh kebanyakan jadi banyak pikiran atau overthinking. Nah, gimana caranya sih, tips atau kiat atau hal-hal apa saja yang bisa membuat hidup kita itu menjadi jauh lebih simpel dan tenang. Kita bisa terapin hal-hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena aku rasa ini sangat bermanfaat dan hal-hal ini juga termasuk dalam kategori hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dari dalam rumah, dari diri kita sendiri dulu. Oke, lanjut ya, langsung aja sembari aku memasak nih untuk sarapan pagi aku sambil aku sharing-sharing. Dari hal yang pertama yaitu terus belajar untuk lebih sadar saat melakukan sesuatu. Berpikir sebelum melangkah, kira-kira kalau kayak gini tuh dampaknya seperti apa, baik atau enggak ke depannya. Nah, dari hal tersebut kita itu menjadi sadar ya bahwa sebelum melakukan sesuatu kita tuh harus berpikir dulu, harus sadar dulu nih, kira-kira di zaman sekarang itu baiknya kita tuh all out dalam melakukan sesuatu atau bisa memfilter nih hal-hal mana saja yang penting yang memang harus kita lakukan atau hal-hal mana saja yang sebenarnya bisa kita skip nih atau bisa kita abaikan. Karena terlalu banyak memikirkan sesuatu, terlalu banyak memasukkan hal-hal ke dalam pikiran dan diri kita, terlalu banyak juga mengurusi urusan orang lain itu atau mendengarkan informasi dan berita-berita di luar sana, sebenarnya itu tidak cukup baik loh, karena kapasitas kita itu ada batasnya ya. Ada hal-hal yang bisa membuat kita jauh menjadi lebih positif, namun ada juga beberapa hal yang membuat kita itu jadi jauh lebih penuh pikirannya, jadi overthinking. Nah, mulai sekarang kita bisa tuh memfilter itu semuanya, dan juga jangan lupa untuk melakukan hal sesuatu baik itu yang dirasa baik, kalau yang nggak baik ya jangan dilakukan ya. Itu harus kita pikirkan matang-matang, sebenarnya ini kalau kita melakukan ini sebenarnya ada dampak positifnya nggak sih untuk kehidupan kita. Jangan lupa juga untuk hal-hal yang penting boleh nih kita masukkan ke dalam kehidupan kita atau boleh kita pikirkan. Terus hal-hal yang kurang penting sebaiknya kita skip aja, karena kayak nambah-nambahi beban pikiran aja kan. Selama ini kayaknya tuh kita udah banyak gitu yang dipikirin, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kan kita suka tuh ya bergelut dengan mental kita sendiri. Sebaiknya hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting mending kita skip atau kita abaikan saja, supaya kehidupan kita jauh lebih simpel dan tenang, serta kita bisa fokus untuk memikirkan hal-hal yang penting aja. Cara yang kedua yaitu dengan tahu batasan pada diri kita sendiri dan sadar kapan kita harus berhenti. Setiap orang itu punya kapasitas, setiap orang itu pasti ada batasannya. Kenali diri sendiri dengan baik, tahu batasan-batasan mana, sejauh mana peran dan perilaku kita terhadap berbagai hal. Lebih aware juga nih pada diri sendiri, misalnya saat kita capek, berarti sebenarnya tubuh kita itu sedang mengirim alarm kepada diri kita untuk segera ambil waktu istirahat. Karena kalau dipaksakan untuk bekerja terus atau dipaksakan untuk melakukan sesuatu terus, nanti akan ada saatnya malah beresiko atau berdampak yang tidak baik bagi tubuh kita ya. Karena kerja yang terlalu diforsir misalnya nih, atau berpikiran yang terlalu keras kadang-kadang juga berdampak pada resiko kesehatan kita. Kayak misal bekerja terlalu diforsir, tubuh kita nantinya akan jadi lebih cepat sakit. Terus juga terlalu overthinking atau terlalu memikirkan sesuatu, kita jadi gampang stres.
Lalu ketika kita juga merasakan jenuh atau bosan terhadap sesuatu hal, kita juga boleh kok ambil waktu jeda untuk menyegarkan atau merefresh pikiran dan hati kita ya, atau yang bisa dikatakan healing lah. Healing kita sendiri tuh antara individu dan orang lainnya itu pasti berbeda-beda ya, kita yang tahu sendiri. Kadang kayak aku sendiri tuh, healing aku tuh nggak mesti kayak jalan-jalan keluar atau harus berekreasi. Healing aku cukup dengan kayak aku ambil waktu sendiri, terus juga melakukan hobi, menulis, terus kadang menikmati waktu dengan hal-hal yang sederhana, kadang juga udah bisa merefresh. Cara yang ketiga supaya hidup kita menjadi lebih simpel dan tenang, yaitu dengan tidak mencari validasi atau penilaian baik dari orang lain. Kadang-kadang kita tuh menemukan di zaman sekarang orang-orang tuh kayak berlomba-lomba untuk mendapatkan validasi nih dari orang lain, supaya tuh mereka kayak merasa dianggap wah hebat atau besar atau sukses gitu ya. Padahal sebenarnya penilaian dari orang lain itu tidak terlalu berdampak kok pada kehidupan kita, karena sejatinya ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, kita mencapai kesuksesan ataupun mencapai pencapaian yang kita inginkan dengan baik, itu kan yang merasakan juga diri kita sendiri tanpa harus ada validasi dari orang. Kalau kita terus mencari validasi atau penilaian dari orang lain ketika kita mencapai sesuatu, itu nanti malah jadi akan beban gitu loh, ketika mungkin nih ada ganjalan atau ada ujian di dalam proses hidup kita, misalnya nih ada kendala pekerjaan atau masalah yang kita hadapi terus mengakibatkan kita down, kita seperti malu gitu kepada diri kita sendiri. Kita juga overthinking, berpikir bahwa nanti orang mencemooh kita. Jadi sebenarnya tuh kalau kita menginginkan kehidupan kita ini jauh lebih sehat secara mental, simpel dan tenang, alangkah baiknya tidak usah terlalu mencari validasi dari orang lain. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan selama ini baik, terus juga tulus mengerjakan sesuatunya dengan maksimal. Sejatinya validasi dari orang lain itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu berdampak pada kehidupan diri kita sendiri, karena saat kita berbuat baik, sebenarnya imbas atau dampak baik akan kembali baik pada diri kita. Jadi tidak perlu pusing atau risau memikirkan validasi dari orang lain. Tidak perlu takut juga nih dijudge, misalnya seperti dibanding-bandingkan, kehidupan dia itu lebih sukses atau kehidupan kita belum sukses. Tidak usah ya, karena sejatinya apa ya rezeki yang kita dapat hari ini, pencapaian yang bisa kita raih pada detik ini adalah takdir terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa bersyukur, tidak membandingkan diri, insya Allah maka akan kebaikan-kebaikan selanjutnya akan datang lebih lancar sebagaimana mestinya waktu yang telah ditetapkan. Cara yang keempat supaya hidup kita terasa lebih simpel, tenang, dan sehat secara mental adalah dengan belajar menjadi bijak sebagai konsumen saat berbelanja. Bijak sebagai konsumen dan dalam berbelanja ini tidak hanya berlaku pada orang-orang atau individu yang memiliki pendapatan kecil atau pas-pasan. Kadang-kadang kita juga menemui kan orang-orang dengan pendapatannya tinggi atau dengan pendapatannya yang lebih banyak juga menerapkan bijak dalam berkonsumsi. Kita kadang melihat orang-orang yang sukses itu lebih bijak gitu ya dalam membelanjakan uang mereka, seperti membeli kendaraan juga yang sesuai dengan kebutuhan, tidak mengutamakan gengsi tapi mengutamakan fungsi. Nah, kita juga perlu contoh tuh. Teruntuk individu atau orang-orang yang memiliki pendapatan kecil atau minim seperti aku, kita bisa memulai menjadi bijak dalam berkonsumsi itu dari hal-hal sederhana, seperti membelanjakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan takaran. Terus juga kita tidak memaksakan diri untuk membeli suatu barang saat kita belum mampu. Jangan sampai nih kalau misal kita menginginkan suatu barang, lalu ketika uang kita itu belum cukup, kita berpikir ambil kredit aja nih, karena kredit kayaknya mampu nih nyicil tiap bulannya. Jangan sampai ya, itu sama aja membebani diri. Yang tadinya kita tidak punya beban, akhirnya jadi punya beban setiap bulannya. Lalu tidak mudah tergoda promo dan diskon secara berlebihan. Kalau ada pun promo dan diskon yang sedang berlaku dan kita butuh, maka ambil atau belilah secukupnya, karena uang yang kita miliki juga kan terbatas sebagai individu yang memang memiliki penghasilan kecil atau terbatas ya. Yakin aja gitu loh kalau promo dan diskon itu nanti bulan berikutnya juga ada lagi kok saat kita membutuhkan barang tersebut lagi. Lalu ini yang paling penting juga ya menurut aku, hapus beberapa aplikasi belanja online yang dirasa membuat kita kalap.
Nggak harus semua kok dihapus. Kalau aku memang di sini nggak punya sama sekali ya. Tapi kita bisa sisakan satu atau dua aja karena terlalu banyak fasilitas yang ada dalam ponsel kita atau di dalam hidup kita itu menjadikan diri kita untuk tergerak ke sana. Meskipun tadinya tuh niatnya nggak belanja ya, pengen kayak lihat-lihat aja nih. Tapi lama-lama kalau lihat harga-harga yang menarik, promo-promo dan diskon, apalagi flash sale gitu ya. Kadang-kadang kita tuh mikir, wah mumpung lagi murah banget nih beli aja. Padahal kadang-kadang kita nggak butuh. Nah sebaiknya ini jadi challenge juga ya atau tantangan. Bisa nggak sih kalau kita menghapus beberapa atau sebagian banyak aplikasi belanja online? Lalu cara yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan menerapkan digital minimalism atau mengurangi aktivitas digital. Tujuannya supaya kita sadar bahwa kita itu hidup di dunia nyata, bukan hidup di dunia maya. Kadang-kadang niatnya nih ya cuma buka HP, scroll media sosial cuma kayak 5 menit aja. Tapi kalau udah buka gitu ya kadang-kadang tuh nggak sadar udah sampai 1 jam, 2 jam. Alhasil saat kita searching atau berselancar di dunia maya itu akan mengganggu waktu kita di dunia nyata. Yang tadinya kita harus melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, misalnya nih memasak atau nyuci atau bersih-bersih rumah, akhirnya itu terhambat karena kita terlalu enjoy dan asik dalam berselancar di dunia maya. Akhirnya tugas kewajiban kita jadi terbengkalai. Lalu upaya menerapkan digital minimalism ini atau mengurangi aktivitas digital, tujuan secara kesehatannya yaitu supaya menjaga kesehatan mata dan juga organ tubuh lainnya. Karena terlalu lama berselancar di dunia maya biasanya membuat pergerakan tubuh kita atau otot kita menjadi pasif ya, karena kita terlalu lama duduk dan rebahan. Sekian dulu teman-teman, assalamualaikum.